Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabihi wa ala wala hawla wala quwwata illa billah, ma ba'd. Pada segenap teman-teman mata kuliah Nagham dan Qiraat yang kami banggakan, alhamdulillah tadi dari makalah sudah menyampaikan videonya, begitu juga makalahnya. Akan tapi tadi dari teman-teman kelihatannya responnya sedikit. Ini responnya sedikit apa karena sulit, apa karena mungkin merasa pelajaran qiraat ini sangat penuh dengan rumus-rumus. Sebetulnya kalau kita belajar qiraat itu, kalau pengalaman kami sekarang pun juga masih setoran qiraat sab'ah pangestune, doanya saya masih sekitar juz 20-an ke atas, belum hatam juga. Tetapi sampai sekarang kami usahakan tetap menyempatkan waktu untuk belajar qiraat. Kami pun juga setoran. Tapi kuncinya orang belajar qiraat itu jika fokus pada juz 1 atau istilahnya pada kaidah dasar ini, dan yang penting berani praktek, itu insya Allah akan mudah untuk kaidahnya. Untuk selanjutnya kaidah-kaidahnya akan mudah, jadi seakan-akan sudah terbekas. Dan tadi sudah diterangkan oleh makalah dan dipraktekkan riwayat Bazi Kumbul. Lalu untuk riwayat Hafiz dan Syu'bah itu hampir ya sama semua dalam bacaannya. Tadi kita belajar Imam Makki atau Ibnu Katsir. Perlu diketahui juga bahwa Imam Ibnu Katsir itu beda. Imam Ibnu Katsir ini dengan Ibnu Katsir yang berada di tafsir-tafsir, yang tafsir Ibnu Katsir itu beda. Karena Ibnu Katsir ini beliau ialah seorang pakar qiraat yang merupakan atba'ut tabi'in. Jadi beliau punya guru yang namanya Imam Mujahid, lalu ada Ikrimah maula Ibnu Abbas, dan itu ya tabi'in yang nanti bersambung juga ke Rasulullah SAW. Maka itu para ulama qiraat itu banyak sekali, ada Ibnu Muhaisin dan sebagainya. Akan tapi yang paling masyhur ialah Imam Ibnu Katsir, dan beliau pun juga punya murid banyak. Nah, Ibnu Katsir itu ciri khas bacaannya alaihim, dibaca alaihimu, hampir seperti silahnya qaulun. Akan tapi beda, kalau silahnya qaulun itu berlaku dan itu dua wajah, ada qas terus syukur, ada qasur silah, kemarin sudah ada madus syukur, ada madus silah. Lalu kalau untuk Ibnu Katsir itu semua jika ada mim jamak dibaca alaihim, alaihimu. Dan lalu ketika lafaz fihi itu hanya dibaca panjang, fihi terus baca panjang. Itu Imam Ibnu Katsir. Lalu terkait Imam Bazi dan Kumbul itu semuanya keduanya ialah murid, tapi enggak murid langsung, hampir seperti keterangan saya kemarin. Jadi kalau teman-teman tadi mungkin sudah bisa baca sendiri di buku kami, tadi juga sudah dikutip dalam makalah ini halaman 32 terkait Imam Ibnu Katsir. Muridnya Bazi itu lahir pada tahun 170, sedangkan Imam Ibnu Katsir lahir pada 45, wafatnya 120. Jadi secara umur gak mungkin 120 Hijriah baru wafat, Imam Ibnu Bazi baru lahir 170, sehingga jaraknya 50 tahun. Itu mereka melalui gurunya sampai ke Imam Ibnu Katsir. Kemudian demikian, nanti Imam Bazi itu dulu terkenal dengan imam di Masjidil Haram. Lalu beliau juga seorang muadzin, Imam Bazi. Sepeninggal Imam Bazi barulah diteruskan Imam Kumbul. Karena secara kalender Imam Kumbul itu lahir pada 195 Hijriah, lalu wafatnya 291 Hijriah. Jadi beliau ngajinya Imam Kumbul itu dari Ahmad Al-Qawas, lalu dari Abi Akhrib, lalu dari Ismail, dari Syabul, dan keduanya ialah murid Syabul dan Ma'ruf, keduanya ialah murid Imam Ibnu Katsir. Jadi ada guru-gurunya. Kalian pun juga mungkin bisa, jika teman-teman belajar qiraat dan ternyata sangat mendalam, lalu nanti bisa melanjutkan studinya di S2, S3 di luar negeri, dan nanti menjadi ahli qiraat, maka kalian pun juga bisa disandarkan dengan Harwani sebagai cucu muridnya atau ya buyut muridnya. Jadi masih ada sanadnya bersambung. Ataupun bacaannya saya akan baca dengan jamak sughra. Jadi perbedaannya saja yang akan kami bahas.
Karena Bazi dan Kumbul itu perbedaannya ada di ihdinas syirata. Ihdinas syirata ya Bazi itu dibaca ihdinas syirata pakai shad. Kalau Kumbul ihdinas sirata. Termasuk juga syirata juga kalau Kumbul syirat, Kumbul sirata dengan sin. Kalau Bazi syirata. Jadi bedanya di itu. Untuk selainnya hampir sama semua untuk bacaan Fatihah. Saya contohkan lagi, kalau bisa nanti teman-teman jangan malu-malu di pertemuan mendatang, sampaikan saja, ngaji saja, salah nggak apa-apa, nanti ada yang benarkan insyaallah. Tadi Mbak Irma sudah mencontohkan, alhamdulillah. Nanti kalau bisa teman-teman 10 orang, 20 orang praktek saja nggak apa-apa, hanya Fatihah dan surat Al-Baqarah atau salah satunya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya contohkan lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya baca dengan bacaan jamak sughra. Maksudnya satu imam dua riwayat. Ihdinas siratal mustaqim. Ini Bazi. Kumpul. Ihdinas siratal mustaqim. Ada Bazi lagi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayo kumpul. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lalu saya pakai yang satu aja ini, Fathul Jami' ya. Semuanya berhenti semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Biasa. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Fihi dibaca panjang. Kalau riwayat hafaz fihi hudal pendek. Lalu setiap mat jazm mufassal dibaca satu alif. Bazi dan Kumbul semuanya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Maaf, wa bil akhirati hum yuqinun. Silah. Itu sangat Bazi Kumbul. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Dapat di Ahmad 79. Lalu innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Saya ulang lagi. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Itu dibaca silah saja dan tasil hamzah kedua. Lalu khatamallahu ala qulubihim khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum azabun azim. Itu yang namanya jamak sughra dari riwayat Bazi dan riwayat Kumbul. Lalu ini saya tambah sedikit tentang Imam Hafiz dan Imam Syu'bah. Ini bacaannya sama seperti kita biasa, semuanya sama semua. Cuman saya akan sedikit cerita bahwa Imam Hafiz itu ya salah satu murid Imam Asim. Imam Asim adalah imam kita semua. Kenapa Imam Asim? Karena Imam Asim itu bacaannya yang paling kuat di antara yang lainnya. Imam Asim itu ialah salah satu imam tertua di daerah Kufah. Kalau teman-teman tahu hadis, ana madinatul ilm wa ali babuha. Nabi ialah kotanya ilmu dan Ali ialah pintunya. Dan Sayyidina Ali kekhalifahannya di mana? Diletakkan di Kufah. Dan di Kufah itu ada 3 imam yang tersohor. Yang paling terkenal ya satu Imam Asim. Imam Asim punya banyak murid. Di antara muridnya ada yang bernama Imam Hamzah. Besok akan kita kaji. Imam Hamzah pun juga punya murid lagi, ini Imam Al-Kisai. Dan dari ketujuh imam Qira'ah 3-nya ya dari Kufah. Imam Asim, Hamzah, Al-Kisai. Sehingga disebut Al-Kufiyun, orang-orang dari Kufah. Itu Imam Asim. Imam Asim punya 2 murid, Imam Syu'bah. Imam Syu'bah itu seorang murid yang selain beliau ahli Quran, beliau juga ahli hadis. Kenapa kok bacaan Syu'bah dan bacaan Hafiz berbeda? Perbedaannya menurut Imam Mujahid,
ada sekitar 520 bacaan yang berbeda antara Syu'bah dan Hafiz. Karena apa? Kemarin saya pernah saya jelaskan, Imam Syu'bah diajarkan menurut riwayat dari Zir bin Hubaysh, lalu Imam Hafiz berasal dari Abdurrahman As-Sulami, itu dari gurunya Imam Asim. Lalu Imam Syu'bah perbedaannya dari Imam Hafiz itu ada 520 menurut Imam Ibnu Mujahid dalam keterangannya. Lalu Imam Hafiz kenapa kok bisa menjadi bacaan orang seluruh dunia? Ini ada banyak faktor. Setidaknya di antaranya satu ya, karena keberkahan Imam Hafiz. Imam Hafiz itu wakilah diterangkan oleh Kiai Sya'rin Ahmadi ketika masih belajar di Qudusiyah dulu. Ini beliau setoran sama gurunya ini Imam Asim. Imam Asim ialah ayah tirinya, ayah tiri Imam Hafiz, sehingga Imam Asim punya anak angkat, anak tiri yakni Imam Hafiz. Itu sampai wakilah jumlah ayat Quran ini sekitar 6.000 kali setoran. Wakilah 6.000 kali lebih hataman, subhanallah. Itu entah kita sudah berapa kali hataman. Lalu yang kedua, satu karena keberkahan, kedua ialah karena Imam Hafiz dulu itu belajar dan mengajar, satu di Baghdad, dua di Makkah. Ketika beliau di Baghdad itu banyak yang ngaji sama beliau, sehingga muridnya pun banyak karena menyebarkan bacaannya. Yang ketiga, Imam Hafiz mengaji, belajar juga di Makkah, tempat di mana orang haji, sehingga banyak sekali muridnya, menyebar kemana-mana. Lalu Imam Hafiz pun juga sangat konsisten dalam qiraatnya, dan itu pun hampir sama proses dengan Imam Asim, hanya ada perbedaan sedikit saja, mungkin di surat Ar-Rum itu. Lalu ada keunikan juga kenapa Imam Hafiz bacaannya paling masyhur. Di antaranya juga karena Al-Quran lewat Hafiz itu sudah mulai dicetak tahun 1659 kalau tidak salah di Jerman, dan itu sudah tersebar ke seluruh dunia tahun 1600-an, abad ke-17. Itu sudah menyebar kemana-mana, sehingga Indonesia pun hampir seluruh dunia semuanya baca lewat Hafiz. Meskipun ada yang baca lain seperti Warish di Maroko dan sebagainya, tapi yang mayoritas di dunia ialah Imam Hafiz. Dan tambah lagi pada akhir-akhir kemarin, pada tahun 1900-an lebih, ada murattal yang pertama kali beredar di seluruh dunia ialah Syekh Muhammad Al-Husair. Beliau yang membawakan murattal 30 juz dengan bacaan riwayat Hafiz, dan itu pun beliau sudah ditahqiq, sudah ditasihkan kepada para masyayikh qurra zamannya, dan itu pun yang beredar hampir sekarang. Murattal yang ada itu semua ialah murid-murid ataupun mengikuti dari Imam Khalil Al-Husair. Itulah salah satu murattal yang masyhur di era dulu dan sampai sekarang akhirnya menjadi rujukan atau menjadi panutan para masyayikh yang sekarang buat murattal Al-Quran. Demikian dari kami. Untuk contoh bacaannya kita semua bisa semua insyaallah, ya tidak ada perbedaannya karena bacaan kita semua. Saya contohkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada 3 macam bacaan jika menyambung seperti kemarin. Lalu alif lam mim seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna ash-sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun innal ladzina kafaru sa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatu wa lahum 'adzabun 'adzim. Shadaqallahu 'azim. Terkait perbedaan bacaan antara Syu'bah dan Hafiz, contohnya ialah lafaz Doha. Dalam riwayat Syu'bah dibaca Dehi, riwayat Hafiz Doha. Lalu lafaz wama adraka, riwayat Syu'bah wama adrika ma hiya, adri. Riwayat kita wama adraka ma hiya. Itu demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.